Hei, kamu manusia, kamu apa ndak tahu bahwa sesungguhnya Allah lah yang mengganti malam dan siang. Malam diganti siang, siang diganti malam. Allah itu yang ganti. Jadi bukan otomatis. Ya terbukti karena apa? Matahari dan rembulan dan bumi dan planet-planet lain itu berputar pada porosnya. Ibaratnya kalau kamu nggak tahu poros itu ibaratnya ya rele gitu loh. Bayangkan kalau seandainya kereta api nggak punya rel. Antarnya sebegitu, tapi nggak punya rel. Nah, bagaimana? Apa kayak mobil? Enggak, wong apa rodanya nggak seperti mobil. Ya enggak? Nah, rel kereta api itu bisa semacam itu karena memang bannya itu berbeda dengan mobil. Dan dia punya rel, punya jalan tertentu. Buantare kaya apa, dia tetap di relnya. Dan itu sudah disetting. Sudah disetting biar dia tidak lari dari relnya. Nah pun begitu juga planet-planet, bulan, matahari, ya, bumi, semuanya berputar pada relnya yang disebut dengan falak itu. Nah, banter nggak? Banter. Kecepatan muternya itu cepet banget. Nah dari diciptakannya dulu sebelum adanya manusia, kan matahari, bulan, dan serta bumi itu diciptakan sebelum adanya manusia, jauh sebelum adanya manusia. Jadi kebutuhan-kebutuhan manusia itu diciptakan lebih dulu dibanding manusia. Ya, contohnya dinosaurus, tumbuhan, yang lain-lain semua itu diciptakan sebelum manusia ada. Nah terus kemudian setelah diciptakan mereka muterai sampai sekarang. Nggak pernah tabrakan. Nggak pernah keluar dari relnya. Itu Allah yang ciptakan. Ya, Allah yang ciptakan. Nah ketika mereka berputar, mereka tidak hanya berputar. Ada beberapa manfaat yang dihasilkan dari perputaran mereka. Apa manfaat itu? Malam dan siang. Malam untuk apa? Untuk beristirahat. Siang untuk apa? Untuk bekerja. Manfaat enggak? Manfaat. Nah selain itu kan manfaat siang, malam itu kan kamu sudah tahu sendiri. Ini secara dasar nih, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa malam itu untuk beristirahat dan siang untuk bekerja. Nah itu begitu. Terus nggak pernah henti-henti dari zaman dulu sampai sekarang. Ribuan tahun atau bahkan pirang tahun. Itu begitu aja tuh. Malam ganti siang, siang ganti malam. Jadi tidak otomatis. Allah yang ngatur. Allah yang ngatur. Maka andai kata Allah itu ada dua atau lebih. Atau Tuhan itu lebih dari satu. Tidak wahdaniyat. Satu keniscayaan bumi itu akan tabrakan dengan planet lain. Kenapa? Karena memungkinkan Tuhan satu menginginkan bumi, kamu diam aja, planet, kamu muter. Pasti tabrakan. Kenapa? Tidak berputar, tidak berada pada posisinya. Jadi begitu banyak planet-planet atau benda bumi, itu berada pada tempatnya aja. Meskipun berputar sama-sama. Paham maksud saya? Kan kita pernah belajar di fisika itu gerak resonansi. Nah begitulah gravitasi yang kemudian perputaran itu dihasilkan dari galaksi itu. Jadi kalau kamu belajar fisika, kamu akan lebih ini lagi gitu. Lebih yakin lagi betapa hebatnya Allah. Nah, kamu nggak ada yang ahli fisika. Ya. Nah, itu betapa hebatnya. Nah, itu coba. Itu berputar sebegitu banyaknya benda langit itu berputar. Tidak ada yang tabrakan. Adapun kata mereka meteor datang atau meteor jatuh ke bumi, itu juga butuh penelitian dan butuh pembuktian. Ya kan? Butuh pembuktian. Apakah betul bumi itu dijatuhi oleh benda-benda langit yang ada di langit sana? Mosok kok cilik ngono lho, batune iku cilik.
Harusnya benda bumi itu atau apa namanya batu-batuan bumi itu gede-gede. Apa pecahannya? Nah, itu butuh penelitian. Ya kan? Kalau Mars seandainya gitu. Mars cuil. Kemudian cuilannya lepas dari pokoknya. Masuk ke bumi. Nah, kira-kira bagaimana itu? Nah, tapi kan enggak. Jadi butuh penelitian. Batu langit yang jatuh ke bumi. Itu butuh penelitian. Nanti kira-kira betul-betul batu langit atau enggak gitu. Nah, kalau seandainya enggak, memungkinkan juga bahwa batu yang kita ada di bumi ini bulat. Ya, andai kata di Amerika sana, itu ada batu, kemudian sampai ke Indonesia, mungkin saja. Nah, itu semuanya harus diteliti dengan benar-benar. Tetapi penelitian yang sampai saat ini mengatakan bahwa meteor itu adalah batu langit yang masuk ke bumi. Nah, sejatinya Allah juga melindungi bumi dari jatuhan-jatuhan, serpian-serpian benda langit atau batuan langit. Apa yang disebut dengan atmosfer? Atmosfer itu, di atas atmosfer itu tidak ada gravitasi. Masuk ke atmosfer bumi itu ada gravitasi. Awang bengong, nggak pernah belajar ya. Makanya enak zamanku toh. Belajar fisika. Saya dulu paling senang belajar fisika. Di geografi pun ada, tetapi nggak begitu realistis gitu. Kalau fisika ada rumusnya. Nah itu begitu. Nah itu betapa hebatnya. Makanya yuklah, kamu kalau ingin kagum terhadap Allah, belajar fisika atau biologi. Karena itu dalil min adilatil wujudillah. Geografi, biologi, kemudian fisika, ini merupakan ilmu-ilmu yang bisa menguatkan kita beriman kepada Allah. Jadi bukan apa? Bukan ilmu Al-Quran lagi. Bukan ilmu hadis lagi. Tapi justru tadi, biologi, geografi, fisika. Itu ilmu-ilmu yang menurut hemat saya, ilmu alam yang bisa menguatkan keimanan kita. Ya. Nah, tuh. Jadi ketahuilah bahwa yang menciptakan siang malam, malam siang itu Allah. Dan juga Allah juga yang memutarkan apa? Matahari dan rembulan. Di mana? Di porosnya, di falaknya. Ya. Sampai kapan? Sampai hari akhir. Jadi sebelum hari akhir, rembulan itu muter itu enggak henti-henti. Terus berputar, terus berputar. Nanti kalau hari akhir, maka kemudian tanda-tanda daripada hari kiamat itu kan matahari terbit dari barat. Atau sebaliknya, tenggelam di timur. Katanya kan begitu, karena tidak normal lagi. Ini menunjukkan ketidaknormalan munculnya matahari karena perputarannya sudah tidak normal lagi. Dan pada saat itu sudah semuanya harus bersiap-siap. Ya. Jadi sejatinya kiamat itu tidak ada yang tahu, tetapi Allah memberitahu dengan tanda-tanda.